merasa tercekik, cemas setiap kali tanggal gajian datang karena tahu uangnya hanya akan lewat untuk membayar tagihan, Anda tidak sendirian. Tapi hari ini kita hentikan semua itu. Lupakan sejenak rasa panik dan cemas yang menghantui tidur Anda. Dalam 15 menit ke depan, saya akan berikan bukan sekadar tips, tapi sebuah strategi perang untuk menghabisi hutang konsumtif dan pinjol Anda sampai ke akarnya. Ini bukan lagi tentang bertahan, ini tentang mengambil alih kembali kendali hidup Anda. Anggaplah diri Anda sebagai CEO dari keuangan pribadi Anda, seorang pemimpin yang tegas. Langkah pertama yang paling fundamental adalah Anda butuh data yang akurat. Maka dari itu, kita akan melakukan audit brutal untuk mengenali musuh Anda sampai ke detail terkecil. Ambil selembar kertas sekarang juga atau buka aplikasi catatan di HP Anda. Tulis semua hutang yang Anda miliki tanpa ada satupun yang terkecuali. Pinjol A, cicilan HP, kartu kredit bank B, tunggakan ke teman. Tulis dengan jelas nama pemberi hutang, berapa sisa pokoknya, berapa bunga per bulannya, dan kapan tanggal jatuh temponya. Jangan ada yang Anda sembunyikan dari diri sendiri. Proses ini mungkin akan terasa menyakitkan dan membuat Anda sesak, tapi percayalah, kita tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran melawan musuh yang tidak kita kenali wujud dan kekuatannya. Setelah semua data musuh terpampang jelas di depan mata, ada satu peraturan perang yang tidak boleh Anda langgar. Berhenti menambah pasukan lawan. Artinya, Anda harus segera menghentikan pendarahan. Peraturan nomor 1 saat Anda berada di dalam lubang adalah berhenti menggali lebih dalam. Jadi, mulai detik ini, buat komitmen 100% untuk tidak menambah hutang baru dalam bentuk apapun. Ambil gunting, potong kartu kredit yang tidak esensial. Hapus aplikasi pinjol dari ponsel Anda. Batalkan semua rencana pembelian barang dengan cicilan. Pendarahan keuangannya harus dihentikan sekarang juga karena akan sia-sia kita mengobati luka jika lukanya terus terbuka. Sekarang keran hutang baru sudah tertutup rapat, saatnya kita mengumpulkan amunisi untuk melakukan serangan balik. Perang butuh sumber daya, dan amunisi kita dalam perang ini adalah uang. Ada 2 cara utama untuk mendapatkannya: mengurangi pengeluaran dan menambah pemasukan. Segera sisir semua pengeluaran dan langganan bulanan yang tidak benar-benar Anda butuhkan, lalu hentikan. Tapi yang jauh lebih penting dan lebih berdampak adalah melakukan operasi dana agresif dengan cara menambah pemasukan. Jual barang-barang yang tidak terpakai di rumah, ambil pekerjaan sampingan di akhir pekan, tawarkan jasa sesuai keahlian Anda secara online. Setiap Rp100.000 tambahan yang berhasil Anda kumpulkan adalah peluru ekstra untuk menyerang pokok hutang Anda. Senjata pertama yang akan saya perkenalkan adalah metode bola salju atau debt snowball. Ini adalah senjata yang dirancang khusus untuk Anda yang membutuhkan suntikan motivasi secara cepat untuk terus bersemangat. Caranya, urutkan semua daftar hutang Anda dari yang nominalnya terkecil hingga terbesar, dan untuk sementara, abaikan besaran bunganya. Kemudian fokuskan semua dana agresif yang sudah Anda kumpulkan untuk menyerang hutang terkecil, sementara hutang-hutang lainnya cukup Anda bayar cicilan minimumnya. Saat hutang terkecil itu lunas, Anda akan merasakan kemenangan pertama. Euforia dan rasa bangga inilah yang akan menjadi momentum, menjadi bola salju yang makin besar untuk melibas hutang berikutnya dengan semangat yang berlipat ganda. Jika senjata pertama berfokus pada psikologi, senjata kedua ini murni tentang efisiensi matematis. Namanya adalah metode longsoran salju atau debt avalanche. Ini adalah senjata yang paling cocok untuk Anda yang punya mental disiplin, logis, dan ingin cara yang paling hemat secara angka. Caranya, urutkan kembali daftar hutang Anda, tapi kali ini berdasarkan suku bunga tertinggi hingga terendah, abaikan nominalnya. Fokuskan semua dana agresif Anda untuk menghancurkan hutang dengan bunga paling tinggi terlebih dahulu, karena dialah yang paling merugikan Anda. Secara matematis, ini adalah cara paling cepat untuk bebas hutang, karena Anda meminimalkan total bunga yang harus Anda bayar. Namun, perlu diingat, kemenangan pertama dengan metode ini mungkin akan terasa lebih lama jika hutang berbunga tinggi itu nominalnya besar. Kini Anda punya 2 pilihan senjata yang sangat kuat. Jadi mana yang paling tepat untuk Anda? Keputusan ini sangat personal dan krusial. Jujurlah pada diri sendiri. Jika Anda adalah tipe orang yang sering kehilangan motivasi di tengah jalan dan butuh kemenangan-kemenangan kecil untuk membuat Anda terus semangat dan termotivasi, maka tanpa ragu,
pilih snowball. Namun, jika Anda punya disiplin baja, tidak terlalu peduli dengan perasaan, dan hanya fokus pada cara paling efisien dan paling cepat secara hitungan matematis, maka pilihan terbaik Anda adalah avalanche. Tidak ada metode yang lebih superior dari yang lain. Yang ada hanyalah metode yang paling sesuai dengan kepribadian dan mental Anda. Apapun senjata yang Anda pilih, ada satu kesalahan fatal yang menggagalkan 90% orang yang mencoba melunasi hutang mereka. Dan saya ingin Anda menghindari ini. Kesalahan itu adalah setelah berhasil melunasi satu hutang, uang cicilan bulanan dari hutang tersebut malah dipakai untuk konsumsi atau foya-foya sebagai bentuk self-reward. Ini salah besar. Aturan emasnya adalah uang cicilan dari hutang yang sudah lunas harus langsung dialihkan untuk menambah dana agresif Anda dalam menyerang hutang berikutnya di dalam daftar. Inilah rahasia yang membuat efek bola salju atau longsoran salju menjadi semakin besar, semakin kuat, dan semakin cepat dalam melibas sisa hutang Anda. Selain menggunakan dana agresif, ada satu jurus level lanjut yang jarang orang lakukan padahal sangat potensial, yaitu negosiasi. Untuk jenis hutang seperti kartu kredit atau kredit tanpa agunan dari bank, jangan pernah takut untuk mengangkat telepon dan menghubungi mereka. Ini bukan untuk lari dari tanggung jawab, tapi untuk menunjukkan itikat baik. Jelaskan kondisi keuangan Anda dengan jujur dan tanyakan apakah ada program restrukturisasi, diskon, atau keringanan bunga yang bisa Anda dapatkan. Kalimat kuncinya adalah, saya berkomitmen penuh untuk melunasi, tapi saat ini saya butuh bantuan agar cicilan bisa lebih ringan dan terjangkau. Hal terburuk yang bisa terjadi hanyalah mereka bilang tidak, tapi jika berhasil, ini bisa memotong jalan Anda menuju kebebasan finansial secara signifikan. Perang melawan hutang adalah sebuah maraton, bukan sprint. Untuk menjaga semangat Anda tetap menyala sepanjang perjalanan, otak kita butuh melihat progres. Jadi, buatlah visualisasi kemenangan Anda, ambil kertas karton, buat tabel sederhana atau gambar sebuah termometer hutang raksasa, lalu tempel di dinding kamar Anda. Setiap kali Anda berhasil membayar sejumlah uang dan mengurangi pokok hutang, warnai grafiknya atau arsir termometernya. Dengan melihat progres visual ini setiap hari, Anda secara tidak sadar sedang menggamifikasi prosesnya. Ini akan membuat Anda ketagihan untuk melihat grafik itu penuh dan membuat Anda semakin termotivasi untuk melunasinya lebih cepat dari target. Setelah pertempuran panjang dan hutang terakhir akhirnya lunas, apa selanjutnya? Pesta? Tentu boleh, tapi setelah itu ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu membangun tembok pertahanan. Tujuannya adalah agar Anda tidak akan pernah jatuh lagi ke lubang hutang yang sama saat ada kebutuhan mendesak. Caranya sangat sederhana. Alihkan seluruh alokasi dana yang tadinya Anda gunakan untuk membayar cicilan hutang sekarang ke sebuah rekening terpisah yang tidak Anda sentuh. Inilah cikal bakal dana darurat Anda. Mulailah dari target 1 juta pertama. Dana darurat ini adalah tameng utama Anda dari segala musibah finansial di masa depan, memastikan Anda tidak perlu lagi berhutang saat ada kebutuhan tak terduga. Jadi sekarang Anda sudah punya semua yang dibutuhkan, mindset seorang CEO, data musuh yang akurat, pilihan senjata antara snowball atau avalanche, dan cara membangun pertahanan untuk masa depan. Kunci dari semua ini hanya 2 kata, KSI dan konsistensi. Sekarang giliran Anda untuk berkomitmen. Tulis di kolom komentar sekarang juga, senjata mana yang akan Anda pakai untuk berperang? Snowball atau avalanche? Mari kita saling menyemangati di kolom komentar dan jadikan itu sebagai janji publik pertama Anda. Dan ingat, melunasi hutang hanyalah langkah pertama. Membangun kekayaan adalah langkah selanjutnya.